Jadi jangan lupa sarapan di. Wah, hari ini kelasnya terlihat bersih. Siapa yang membersihkan kelas hari ini? Oke, terus ditingkatkan ya. Nah, pasti anak-anak bingung kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung di dalam satu ruangan. Karena guru kelas 4 itu sedang sakit. Jadi kelas 4 dan kelas 5 itu digabung di dalam satu ruangan. Oke? Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Siapa ketua kelasnya kelas 5? Kita? Siapa ketua kelasnya kelas 4? Jadi dipersiapkan oleh kelas 5. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Nah, minggu lalu kelas 5 belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup seperti apa? Hewan. Bernafas, berjalan, berkembang biak, melakukan makan dan minum, dan seterusnya. Nah, untuk kelas 4 minggu lalu belajar tentang apa? Pecahan. Oke, pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang untuk kelas 4 itu akan belajar tentang bilangan caca. Nah, untuk kelas 5 akan belajar tentang rantai makanan. Jadi, sebelum memulai pembelajaran untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk janji fokus? Tahu. Oke, ayo kita tepuk janji fokus dulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, Bersemangat, bersemangat. janji fokus. Janji fokus, janji fokus. Saya fokus, Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk kelas 5 silahkan dibuka bukunya halaman 44. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan dicapai yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran produsen, konsumen, dan dekomposer dalam rantai makanan, serta menyusun contoh rantai makanan sederhana dari lingkungan sekitar. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dan menuliskan bilangan caca sampai 10.000 dalam bentuk simbol dan kata. Oke? Nah, pada halaman 44 halaman 44. Nah, halaman 44. Nah, pada halaman 44 di situ ada penjelasan tentang rantai makanan dan contoh rantai makanan. Silahkan anak-anak perhatikan dan dibaca dengan baik. Nah, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok untuk dikerjakan dan disesuaikan dengan pada bukunya ya. Oke, ini. Nah, pada lembar kerja berkelompok itu di situ ada rantai makanan. Silahkan dituliskan namanya dan disamakan dengan di buku. Oke? Nah, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oke, Ibu akan ke kelas 4 dulu ya. Iya, Nah, Bu. sampai lanjut. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang bilangan caca. Nah, perhatikan PowerPoint yang Ibu berikan. Nah, di sini itu ada bilangan caca sampai 1000. Nah, ada yang tahu ini angka berapa? 4.562. Nah, oke, pintar. Nah, jadi bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan terus meningkat
disebutkan tanpa batas seperti angka 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Oke? Nah, bilangan cacat juga tidak memiliki tanda koma dan tidak bernilai negatif. Setiap bilangan memiliki nilai tempat seperti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke? Nah, cara menyebutkan bilangan cacat. Nah, bilangan cacat dibaca dari kiri ke kanan dan dimulai dari angka puluh ribuan. Nah, seperti contoh yang di sini ada angka 5, 6, 0, dan 0. Nah, bagaimana cara membacakannya? Yaitu dengan cara 6.500. Paham? Oke. Nah, di sini ada cara menulis bilangan cacat. Nah, bilangan cacat dituliskan sesuai urutan tempat nilainya. Contohnya seperti 5.123. Kita menuliskannya dalam bentuk angka 5, 1, dan 2. Paham? Oke, lanjut. Nah, kan tadi sudah dipahami bagaimana cara menuliskan dan cara membacakan bilangan cacat. Nah, selanjutnya kita latihan untuk membaca bilangan cacat. Nah, pada nomor 1, ada yang ingin membacakannya? Oke, ya. 3.496. Nah, bisa dituliskan nih? Bisa dituliskan nih? Oke, silakan. Oke, bentar ya, bagus ya. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan yang dituliskan temannya. Nah, pada angka 3, 4, 5, 6 ini kita baca dengan 3.456. Nah, cara penulisannya itu juga sudah benar ya, seperti ini ya. Paham? Nah, untuk yang nomor 2, siapa yang jadi pengerjakannya? Oke, Rabia, silakan. Oke, ya. Nah, terima kasih. Nah, untuk yang nomor 2 ini pada angka 4, 5, 6, 7 itu dibaca dengan 4.567. Nah, semuanya sudah benar ya. Nah, jadi beginilah cara membaca dan menuliskan bilangan cacat. Paham? Oke. Nah, selanjutnya saatnya kelas 4 Ibu berikan tugas. Untuk kelas 4 selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Nah, Ibu berikan ya. Nah, nanti silahkan ditulis namanya, kelasnya. Ini. Nanti hasilnya dipresentasikan. Oke? Terus namanya, terus nama tak, dan kelas tak. Oke? Nah, silahkan dikerja ya. Ibu ke kelas 5 dulu. Oke? Oke. Nah, untuk kelas 5 apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, bagus. Nah, sebelum kita Ibu lanjutkan menjelaskan Ibu akan bertanya. Perhatikan pada gambar di atas, siapa yang dimakan dan siapa yang memakan? Ya. Oke, Fatul, silakan disebutkan siapa yang memakan dan siapa yang dimakan. Rumput memakan belalang, belalang memakan kodok, kodok dimakan belalang. Oke, sebenarnya sudah benar, tapi cara membacanya itu rumput itu dimakan oleh belalang. Dan belalang itu dimakan oleh kodok. Nah, kodok itu dimakan oleh ular. Jadi inilah yang disebut dengan rantai makanan. Oke, paham? Selanjutnya kita akan beralih ke materinya. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Nah, contoh sederhananya seperti tadi yang gambar yang Ibu perlihatkan itu seperti ini. Nah, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kakak, dan kakak dimakan oleh ular. Nah, pada gambar di sini itu mengartikan
konsumen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1 yang disebut dengan herbivora. Apa itu herbivora? Pemakan daging. Pemakan tumbuhan. Nah, di sini juga ada konsumen tingkat 2 yang disebut dengan karnivora. Oke, pintar. Nah, di sini juga ada konsumen tingkat 3 yaitu omnivora, yaitu pemakan segalanya. Jadi omnivora itu memakan semua, oke? Paham konsumen? Oke. Nah, selanjutnya pengurai atau decomposer, yang dimana decomposer itu atau pengurai itu adalah tukang bersih alam, yang mana itu membersihkan hewan yang terakhir dari rantai makanan. Nah, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati, seperti bakteri atau jamur. Nah, setelah makhluk hidup mati, mereka tidak hilang begitu saja. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah. Itu adalah disebut dengan pengurai. Oke. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di hutan. Silahkan diperhatikan gambarnya. Nah, di sini itu ada rumput. Ini ada ini. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di hutan. Nah, rumput dimakan oleh belalang, katak dimakan oleh belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Dan elang ini nantinya akan menjadi pengurai. Oke. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di laut. Silahkan diperhatikan. Nah, di laut itu ada fitoplankton. Ada yang tahu apa itu fitoplankton? Ya, makhluk hidup. Ini adalah makhluk hidup yang paling kecil di laut, yaitu fitoplankton. Nah, fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton. Inilah yang disebut dengan zooplankton. Nah, zooplankton ini dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar ini dimakan oleh paus. Nah, ya, ini ikan paus, ini ikan tuna. Nah, jadi di sini adalah rantai makanan di laut. Paham? Oke. Nah, menjaga keseimbangan alam itu, setiap makhluk hidup itu saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain. Jika satu bagian terganggu, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Jika salah satu hewan pada rantai makanan tadi itu tidak ada, maka seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Nah, semua makhluk hidup itu saling berhubungan di alam. Jika kita merusak alam, maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu. Paham? Oke, jadi itulah tadi materi tentang rantai makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD lagi untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, cara kerjanya itu di sini kita gunting gambarnya, baru nanti ditempel yang mana termasuk produsen, yang mana konsumen, yang mana pengurai. Oke, paham? Oke, lalu tulis namanya di ini ditempel. Nah, tempel sini ya. Gunting. Nah, gunting. Itu ganti-ganti Ki. Bener loh. Usuk. Ya bener kan, Bos. Ya, Pak. Satu kali. Oke, sabar ya, hati-hati ya. Nah, Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 4 apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, jadi anak kelas 4 itu sudah tahu bagaimana cara membaca dan menuliskan bilangan caca. Oke. Nah, kalau yang ini ada yang bisa membacanya? 3.540. Oke. Ada yang bisa menuliskannya? Oke, silakan. Oke, silakan dituliskan bagaimana cara 3.540. Nah, temannya silakan diperhatikan ya. Oke, terima kasih ya Rabia. Nah, tugasnya mana? Sini silakan dipukul dan nanti dibacakan ya. Nah, kelas 5 tugasnya sudah selesai. Oke, nah sekarang tugasnya akan dipresentasikan. Nah, sekarang tugasnya akan dipresentasikan setiap kelompok. Siapa kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Ayo. Oke, untuk kelompok cowok dulu ya. Baru nanti yang cewek. Ayo, silakan naik ke temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produsen pertama adalah sayur. Sayur dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Kucing menjadi bakteri.
bakteri pengurai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih, warahmatullahi wabarakatuh. Padi dimakan oleh tikus konsumen 1. Oke. Tikus dimakan oleh ular konsumen 2. Nah, oke. Burung elang dimakan oleh elang konsumen 3. Oke, bentar. Elang diuraikan dengan bakteri. Nah, elang itu akan jadi pengurai. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan naik dipresentasikan hasil kerjanya. Yeay. Oke. Silakan diperhatikan temannya ya. Ya, Bu Guru. Oke, silakan coba ya. Nah, sambil bacakan. Diperhatikan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini bukan lagi Oke. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Nah, baik. Terima kasih untuk kelas 5 karena telah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya untuk kelas 4, siapa yang ingin membacakan hasil tulisannya? Oke, Rabiatul. Rabiatullah. Kan? Nah, sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Siapa yang ingin membacakannya? Siap. Nah, sekarang bacakan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini untuk kelas 5 belajar tentang rantai makanan dan tadi sudah mempresentasikannya toh. Oke, untuk kelas 4 tadi belajar tentang bilangan caca dan sudah mempresentasikannya. Jadi sudah ditahui bagaimana cara membaca dan menulis bilangan caca sampai 10.000. Nah, jadi untuk materi pembelajaran kita hari ini kita tepuk good job dulu. Tahu toh? Good job? Oke. Tidak tahu. 1, 2, 3 tepuk good job. Jempol kanan, Jempol kiri digabungkan. jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. Good job. Oke, tepuk tangan semuanya. Kan materinya yaitu rantai makanan adalah proses perpindahan dari produsen ke konsumen. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam rantai makanan. Dan dalam lingkungan kita itu kita harus menjaga keseimbangan alam. Oke? Nah, tadi kelas 4 belajar tentang bilangan caca sampai 10.000. Nah, ada yang dapat menyimpulkannya? Tidak ada. Oke, jadi kita simpulkan bilangan caca hingga 10.000 yaitu bilangan yang tidak memiliki tanda koma dan tidak bernilai negatif. Nah, setiap bilangan ini itu memiliki tempat seperti satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, siswa itu dapat memahami bagaimana cara menulis dan membaca bilangan caca sampai 10.000. Nah, ini tuh sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menghitung jumlah benda, seperti tadi dihitung berapa kilometer motor. Nah, oke. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, perhatikan dulu kebersihan kelasnya, oke? Nah, sebelum pulang, siapa yang ingin memimpin doa pulang dan mempersiapkan? Oke, Patut, silakan. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat, mari kita membaca doa dimulai.